Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mengkhianatimu, mantan terikat denganmu selamanya. Ya, jadi ada banyak orang ya yang kemudian datang dalam kehidupan seseorang hanya untuk memanfaatkan saja ya. Misal ada seseorang yang baru dikhianati, dia sendiri tahu rasanya. Bagaimana menderitanya ketika cintanya yang tulus dikhianati. Misal ada seorang istri ini ya, dikhianati oleh suaminya. Suami yang dia cintai, bahkan saking cintanya kepada suami ini, berkorban apa saja. Bahkan orang tuanya juga berkorban apa saja. Mau apa sekarang? Mau sekolah lanjut, dibiayai. Mau rumah, kasih rumah. Butuh kendaraan. Bahkan mungkin sampai bayar pulsa telepon setiap bulan pun mertua yang bayari. Tapi kemudian dia mengkhianati ketulusan cinta istrinya. Malah jatuh cinta dengan teman di pendidikan lanjutnya tadi. Nah, si istri ini orang yang dikhianati. Dia tahu persis bagaimana rasanya dikhianati itu tidak enak, ya. Nah, tetapi mungkin karena sedang stres, karena butuh refreshing dan seterusnya, dia kemudian mendekati laki-laki lain ya, memberikan harapan ya, seakan-akan dia betul-betul mencintai si laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian betul-betul jatuh cinta, tergila-gila kepada si wanita ini. Apapun diberikan, keluarga pun dilupakan, dan seterusnya. Yang terjadi apa kemudian setelah si wanita ini bisa memanfaatkan si laki-laki tadi ya, untuk menemani hari-harinya yang sepi, ya, menemani proses pendidikannya yang juga sedang pendidikan lanjut begitu ya. Lumayan kan, dapat driver gratis, antar jemput ke sana kemari, ya, membantu membayari SPP kuliah, ya, uang bulanan, uang saku, dan seterusnya. Setelah semua bisa dia manfaatkan, dia mengkhianati, ya. Dia kemudian memprospek laki-laki yang lain yang sesuai dengan apa yang dia idam-idamkan selama ini, yang juga sesuai dengan apa yang diimpi-impikan ya oleh keluarganya sebagai pengganti menantu mereka yang terdahulu yang sudah mengkhianati. Nah, jadi begitu ya. Sekarang dia yang gantian mengkhianati orang yang sudah jungkir balik mencintai dia. Padahal mungkin ketika dia dikhianati itu, dia selalu berdoa agar bisa dipertemukan dengan seseorang yang tulus mencintainya dengan sepenuh hati dan jiwa, siap berkorban apa saja untuk dia. Tetapi ternyata realitanya begitu doanya terjawab, apa yang menjadi doa-doa panjangnya selama ini terkabul, datanglah si laki-laki ini yang siap berkorban apa saja, mencintai dia dan seterusnya. Tetapi ternyata
tetap saja dia khianati. Dia tidak bersyukur, dia kemudian jalan bareng ya dengan laki-laki lain saat si laki-laki ini masih jungkir balik berkorban segalanya untuk dia. Setelah dia puas, dia tinggalkan laki-laki ini untuk menikmati masa-masa suksesnya bersama laki-laki yang lain. Nah, mungkin banyak di antara kita yang merasakan ya betapa pahit, getir, dan menderitanya dikhianati. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa orang yang mengkhianati itu selamanya dia akan terikat dengan orang yang sudah dia khianati. Jadi tanpa dia sadari itu. Mungkin bagi dia ini cuman refreshing saja. Mungkin bagi dia ini cuman untuk obat stres saja. Mungkin bagi dia ini cuman untuk having fun saja. Tetapi ketika dia mengkhianati, maka selamanya dia akan selalu terikat dengan orang yang sudah dia khianati. Mengkhianati akan terikat selamanya dengan orang yang telah ia khianati. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kenapa orang yang mengkhianati selamanya akan terikat dengan orang yang sudah dia khianati? Mantan mengkhianati kita, maka dia akan terikat dengan kita selamanya. Karena orang yang mengkhianati itu akan selalu terikat dengan doa-doa dari orang yang sudah dia khianati. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di akhirat kelak. Jadi orang yang fajir saja, gemar maksiat, ketika dia terzolimi, doanya terkabul. Biarpun dia malas ibadahnya, tetapi ketika dia terzolimi, maka doanya untuk orang yang sudah menzoliminya itu terkabul. Apalagi kalau yang terzolimi ini orang yang ibadahnya tekun, orang yang ahli ibadah, maka bayangkan betapa dahsyatnya dampak dari doanya terhadap mantan yang sudah mengkhianatinya tadi, terhadap mantan yang sudah memberikan harapan kepadanya, yang sudah membuat dia berkorban segalanya, yang sudah membuat dia kehilangan segalanya, ya, maka apapun yang dia doakan untuk mantannya itu akan kejadian. Ya, dan itu akan terjadi terus selamanya. Selama dia masih terus berdoa untuk orang yang telah menzoliminya. Karena itu, ketika mantan menzolimi kita, mengkhianati kita, hanya memanfaatkan kita saja, setelah kita habis-habisan dia pergi ke orang lain. Ya, jungkir balik kita mendorong dia agar bisa sukses, agar kuliahnya nyaman, ikut membiayai kuliahnya, dan seterusnya. Tetapi begitu dia sudah menjelang sukses, dia mulai mengkhianati kita. Ya, nah maka apapun
yang menjadi doa-doa kita untuk dia. Itu akan terjadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.